lagi bersama aku Dewi Nuridi Teresa. Di video kali ini aku bakal analisis atau mereview artikel jurnal dari mata kuliah seminar penelitian akuntansi, yaitu pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Yuk mari kita lanjut ke materinya. Oke, kita masuk ke PPT-nya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu penelitian. ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN, disertai dengan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global semakin meningkat. Manajemen perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dengan mengelola sumber daya dengan baik agar nilai return saham meningkat dan memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial di sekitar. Kritik, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kedua, research gap. Yang A, intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martins dan Lopez pada tahun 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan menurut Kombi pada tahun dan Suhardianto pada tahun 2017. Knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai dan kinerja perusahaan. Menurut Mutu Velo, Sanmugam, dan Theo pada tahun 2017. Hasil yang berbeda menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap economic performance menurut Medium pada tahun 2018. Yang C, water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik, menurut Chris dan Burit pada tahun 2016. Berbanding terbalik bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap persistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi, menurut Cahaya pada tahun 2018. Kritik, research gap dalam penelitian telah dijelaskan secara eksplisit dan didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Selanjutnya, fenomena kurangnya inovasi dan sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini. Kritik, pada poin ini peneliti tidak menjelaskan kasus atau berita yang sesuai dengan penelitian. Seharusnya peneliti membuat penelitian dengan baik dan jelas agar reviewer tidak mengalami hambatan dalam proses membacanya. Yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, hidden value mengindikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan menurut Febri pada tahun 2018. Knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman menurut Al-Hayali dan Al-Najjar pada tahun 2016. Yang ketiga, water accounting sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai menurut Chris dan Burit pada tahun 2017. Yang keempat, sumber daya harus dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan menurut Farul Rozi pada tahun 2014. Selanjutnya yang kelima, memanfaatkan aset untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik lagi menurut Syafarina pada tahun 2018. Yang keenam, aset tidak terwujud dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martin dan Lopez pada tahun 2016.
Yang ketujuh, maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat menurut Al-Sayer pada tahun 2014. Kritik, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kebaruan novelty dari penelitian. Pembaruan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu hidden value of intangible asset, seperti human capital, inovasi, merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Variabel selanjutnya ke knowledge management dengan mengkoordinasikan dengan 3 macam perspektif atau dimensi antara lain yang A. Balance scorecard, yang B. Scandia Navigator, yang C. Intangible Asset Monitor. Variabel yang terakhir yaitu water accounting mengenai pengelolaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Kritik, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah hidden value of intangible asset berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Kritik, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance. Kritik, peneliti sudah menuliskan tujuan penelitian secara jelas di dalam penelitiannya. Yang keenam, apakah kontribusi penelitian ini? Yang A, pada penelitian ini fokus menjelaskan hubungan antara sumber daya alam yaitu air. Water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Yang B, hubungan stakeholder teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua bersifat sukarela sehingga berdasarkan stakeholder teori nilai tersembunyi nilai aset tidak terwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung pada kepentingan stakeholder. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian pada stakeholder ataupun shareholder. Yang ketujuh, grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, stewardship theory. Menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Yang kedua, stakeholder theory. Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga, teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan grand teori pada penelitian ini. Yang kedelapan, keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, stewardship theory. Teori stewardship pada penelitian ini memiliki keterkaitan dengan economic performance, yaitu adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik.
Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Yang kedua, stakeholder theory. Keterkaitan stakeholder teori dengan hidden value of intangible aset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori, nilai tersembunyi dari aset tidak terwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Selanjutnya yang ketiga, teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand teori pada penelitian ini. Yang kesembilan, kerangka konseptual. Berikut kerangka konseptual, yaitu hidden value of intangible asset value X1, knowledge management X2, water accounting X3. Yang variabel Y-nya economic performance. Kritik. Peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual tersebut adalah hasil penelaahan yang dilakukan oleh reviewer. Yang ke-10, hipotesis penelitian. H1, hidden value of intangible asset atau INTOF berpengaruh positif terhadap economic performance. H2, knowledge management atau KM berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, water accounting atau WA berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritik. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan hipotesis penelitian di dalam penelitiannya. Yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Ini kita pelan-pelan aja ya. Yang A, rancangan penelitian, analisis regresi data panel. Kritik. Peneliti sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama, variabel dependent, yaitu economic performance. Yang kedua, variabel independent, yaitu hidden value of intangible asset. Berikut lalu selanjutnya ke knowledge management, water accounting. Seperti ini ya teman-teman. Yang C, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yang D, unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018, sampel yang didapat 9 perusahaan sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 30 data observasi. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang E, jenis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Yang F, uji kelayakan model. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik, yaitu eView 10.0.
Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari pemilihan data regresi, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang G, metode analisis data. Uji berpasangan dua model diantaranya yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Langridge multiplier. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis data. Yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Berikut fit sama dengan min 4,3855 plus 0,8182 intaf plus 4,7746 km atau knowledge management plus 1,0311. Peneliti sudah menjelaskan persamaan regresi penelitian dengan jelas. Yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, lalu jelaskan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti dan pembahasannya. Yang A, analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang B, hasil uji kelayakan model. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu Common Effect Model atau CEM dalam regresi data panel. Yang C, uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritik. Penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis, namun tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptif. Yang ke-14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulannya yang pertama, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa intaf berpengaruh positif terhadap EP. Yang B, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa KM atau Knowledge Management berpengaruh positif terhadap Economic Performance atau EP. Yang C, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa WA atau Water Accounting berpengaruh positif terhadap Economic Performance atau EP. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan simpulan dengan baik sesuai dengan rumusan masalah. Keterbatasan. Kritik. Keterbatasannya tidak ada. Kritik. Tidak ada keterbatasan dalam penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat simpulan dan keterbatasan selama penelitian. Implikasinya tidak ada. Kritik dari implikasi ini, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai pemasukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh aset tidak terwujud dan akuntansi air atau water accounting terhadap kinerja ekonomi. Oke, cukup sekian videoku kali ini. Semoga ilmu atau materi yang aku berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to next video.